Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyami Ramadan liyazdadu imanana wa taqwana lillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati angku-angku, bapak-bapak, alim ulama, cadiak pandai suluh gendang dalam nagari. Kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Selanjutnya kepada ibu-ibu, pemuda dan pemudi undangan Allah yang dirahmati. Puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang sangat-sangat bahagia ini kita dapat melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah. Berkat iman dan keyakinan kita, berkat iman dan keyakinan dan hidayah yang didatangkan oleh Allah, sehingga kita mampu meramaikan rumah Allah, melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Ibadah yang betul-betul yang bisa kita harapkan di hari yang tiada bermanfaat lagi. Harta dan anak-anak, keluarga, jabatan, kecuali kita menghadap Allah dengan membawa amal ibadah yang sangat banyak, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat itu tiada lagi manusia bisa memberikan pertolongan. Jangankan manusia maupun harta benda, jabatan, atasan kita tidak bisa lagi memberikan pertolongan kita. Tetapi amal ibadahlah satu-satunya yang bisa kita harapkan. Sebagaimana Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali manusia yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang tunduk, dengan hati yang penuh dengan ibadah, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Selanjutnya selawat dan salam, tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak jamaah tarwih rahimakumullah. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Pengajian kita pada malam kini kita beri judul usaha-usaha yang harus dilakukan di akhir zaman. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan ini
ada asbabun nuzulnya. Suatu ketika Siti Aisyah menyampaikan bahwa 3 ayat ini diturunkan oleh Allah berkenaan dengan Rasulullah yang ditanya oleh orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, masalah hari kiamat wa ma ilmuha illa indallah. Hari kiamat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah atas ilmunya Allah. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya, kapan terjadinya. Tetapi dalam hadis Rasulullah pernah dinyatakan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Maka kita sabalun hari Jumat berhati-hatilah wak. Kini hari Sabtu sampai seminggu lagi kita berhati-hati. Maka persiapkan segala sesuatu. Persiapkan amal, persiapkan ibadah, persiapkan mental kita. Beko lati bolo hari Jumat, takana lo dewa hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun kapan terjadinya pada hari kiamat? Wallahu a'lam bissawab. Sehingga ada sebuah ungkapan dari seorang ilmuwan bahwasanya 600 tahun lagi. Kok seorang ilmuwan yang menyampaikan, boleh kita baca di dalam Quran, 600 tahun lagi besok bumi ko adalah akan menjadi bola api raksasa. Jadi bumi ko kalau menjadi bola api raksasa, tentu manusia di dalam bumi ko akan menjadi tabaka. Semuanya akan hangus. Itu menurut pendapat manusia. Tetapi menurut pendapat manusia itu alun tentu sesuai dengan pendapat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, bisa saja hari kiamat akan terjadi sebentar lagi. Kemarin kita pahami ada orang kafir Quraisy, mereka mengatakan hari kiamat tu tahun tanggal 2 baleh, bulan 2 baleh, jam 2 baleh, tahun 2002 baleh. Akhirnya tahun 2002 baleh lah berlalu. Akhirnya wak selamat dari hari kiamat. Maka sehingga terjadilah, dibikinlah film daripada hari kiamat tahun 2002 balik. Akhirnya ndak seluruh nan curo rupanya nan bintang filmnya selamat. Sama lo ya Allah. Nan bintang filmnya selamat. Dima hancur. Indonesia hancur, Amerika hancur, Australia hancur, seluruhnya hancur. Rupanya nan selamat sia. Bintang filmnya hancur. Bintang filmnya nan selamat. Itu rupanya itu adalah rekayasa dari pemikiran mereka. Namun kapan terjadinya pada hari kiamat? Allah sudah memberikan kepada kita tanda-tanda. Kalau waktunya tidak akan diberikan oleh Allah kepada kita, tapi tanda-tandanya disampaikan oleh Rasulullah. Tanda-tanda hari kiamat itulah disampaikan oleh Rasulullah. Ampe balai abaik dahulu dah disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda hari kiamat itu kemaksiatan merajalela.
pemuda-pemudanya sudah sibuk minum alkohol, pemuda-pemuda sudah sibuk dengan perbuatan zina, pemuda-pemudanya sudah sibuk dengan perbuatan maksiat, dosa, mungkarat dan segala penipuan-penipuan. Kemudian apa lagi kita rasakan pada hari kini? Kita rasakan waktu capek berlalu. Patangko baru seminggu, akhirnya latih bolo minggu beliak. Antara pagi jo siang sampai malam hari, sampai pagi balik, sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Sebentar rasanya. Rasanya patangko kita sudah rayo, habis suak sebentalai karayo lo lihat. Patangko rasanya kita puasa, habis suak ka puasa lo lihat. InsyaAllah bulan Mei kita lah puasa lo lihat. Kini bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tinggal 3-5 bulan lagi kita ke puasa lo lihat. Alu Nabi rasanya kue tahunan lewat, kinilah ke puasa lo lihat. Baitu waktu capeknya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam hadis Rasulullah nyatakan ada tanda-tanda kiamat itu adalah bertambah banyaknya wanita daripada laki-laki, sehingga sampai bandingannya 1 laki-laki bandingan 50 wanita. Boleh kita lihat pada hari ini banyak perempuan daripada laki-laki, sehingga yang perempuan tadi haus dengan laki-laki, kadangkala inyo menjual diri, menjual kehormatan, karena akan datang nanti 1 laki-laki bandingannya 50 wanita. Kalau nan ibu nan ingin minantu, kadang-kadang di jojoannya mode manjojoan kue dan lapek. Balilah muri anak ambo, anak gadi ambo. Sehingga kini ko ibu apa rahimakumullah, pernah di India ada namanya suatu pasar. Pasar ko apa? Pasar perdagangan wanita. Pasar perdagangan wanita ko? Ibu-ibu membawa wanita-wanitanya, anak-anak gadinya ke pasar tu, abeko tiba orang membeli wanita tadi. Jadilah ada perdagangan wanita kini ibu. Itu bana manusia kini kok. Sehingga wanita haus dengan laki-laki, makanya bisa menjual diri. Terjadinya perzinaan, terjadinya kemaksiatan, maka murah saja para wanita untuk melakukan kemaksiatan. Sementara wanita adalah makhluk yang lemah. Maka masunanka datang kalau tidak ada benteng bagi wanita, maka ikolah alamatnya. Salah satu daripada penyebab kehancuran sang wanita. Sementara Rasulullah SAW sudah mengangkat kaum wanita. Ketika Rasulullah berjalan di pasar, namanya pasar Basrah, berjalan Rasulullah SAW ketika itu, nyogendong seorang bayi perempuan. Inyo bakalilang di pasar tadi. Gunanya untuk mengangkatkan kaum wanita. Sementara sebelum Islam datang, semasa jahiliyah, wanita ko yobana rendah derajatnya. Ndak ada aragonya doh. Sehingga apabila seorang anak wanita lahir ke atas dunia, maka mereka anggap adalah aib dalam keluarga. Contoh saja adalah Umar bin Khattab. Suatu ketika dia sedang bepergian
ketika dia mau bepergian, dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Maka lapainya kemudian nyo pulang. Di saat dalam perjalanan tadi, istrinya melahirkan anak. Maka yang kaum jahiliyah dia sangat menginginkan anak laki-laki. Anak laki-laki nan diinginkannya. Apa sebabnya? Kalau anak wanita ndak ada paguna do. Kalau anak laki-laki paralu. Dididik untuk memanah, dididik untuk menunggang kuda. Gunanya untuk mempertahankan suku dan kabilah mereka. Sementara wanita ko ndak ada gunanya do. Itu zaman jahiliyah. Sehingga ketika istri Umar bin Khattab inyo melahirkan, ternyata yang dilahirkan adalah wanita. Maka ketika itu istri Umar bin Khattab dia sudah merasa takut. Jangan-jangan nanti pulang Umar bin Khattab, anak ambo di Bangihan, anakku di Pancuang. Akhirnya istrinya tadi dicari nyaka, diagiannya anaknya tadi Sarawa laki-laki, didandanannya dengan dandanan laki-laki. Setelah Umar bin Khattab pulang, akhirnya Umar bin Khattab gembira. Wah, alhamdulillah anak saya lahir dengan laki-laki, keadaan laki-laki. Akhirnya suatu ketika Umar bin Khattab ingin pergi jalan-jalan. Pergi berjalan-jalan, lalu dia karena saking gembiranya, maka dibawanya lah anaknya tadi. Maka di suatu perjalanan, maka rupanya seorang anak ini mau pipis, mau buang air. Apa yang terjadi ketika diketahui anak Umar bin Khattab adalah dia lihat rupanya anaknya perempuan. Maka ketika itu muka Umar bin Khattab merah padam karena sangat marahnya. Akhirnya ibu, sesudah tu dikalinya lubang, langsung dimasukkannya anaknya nan sedang hidup tadi ke dalam lubang tadi, dibunuhnya, dikuburannya hidup-hidup. Karena sang wanita ketika itu tidak bermanfaat. Tapi dengan datang Islam, Rasulullah mengangkat kaum wanita. Berjalan Nabi di pasar yang dibawanya, digendongnya wanita untuk mengangkatkan derajat wanita. Yang kedua boleh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sianan paling berhak ambo berbuat baik kainyo?" Kata Rasulullah, ummuka. Kemudian siapa lagi? Sumaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibumu, 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 abuka. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Iko adalah dalam rangka meninggikan derajat kaum wanita. Tapi kini ibu-ibu, kinilah murah, kini derajat kaum wanita itulah terhina kini. Apalagi ibu pergi ke Jakarta atau lihatlah sepanjang jalan di sini tu, kalau apa pergi Jakarta, pergilah malam-malam tu, beko ada wanita-wanita di tepi jalan tu. Mas, ayo mas, boleh ibu buktikan beko. Pergi ke Jakarta tu jalan malam-malam. Di sepanjang jalan tu lah ada wanita-wanita WTS. Wanita-wanita pelacur. Itu bana rusaknya. Itu adalah inna asrafis sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terjadi pada hari ini, apa kata Rasulullah? Ada 3 tanda akan dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah. Yang pertama adalah Buhairah Tiberias.
Yang kedua ainuz zigar. Yang ketiga adalah nahlul bisan. Kata Rasul, mengiringnya danau Tiberias. Kemudian mengiringnya mata air Zughar. Kemudian berhentinya kebun korma di Bisan ndak babuah leh. Iku adalah suatu bukti nyata sabantale hari kiamat. Dan sesuai dengan penelitian pada hari ini, maka nanti macam pola terjadi kini lah mulai menyusut. Bahkan kebun kurma di Bisan kau adalah sudah mulai tidak berbuah. Kau dari hadis Rasulullah. Kalau seandainya baduto Rasulullah, tidak yakin kita kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma yantiku 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu dia berbicara bukan karena dengan kehendak hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Kecuali yang disampaikan dari Rasulullah tadi, kata Rasulullah tadi adalah wahyu Allah yang telah disampaikan kainya. Berarti kita harus yakin, saya yakinnya mungkin hari kiamat nak lama mulai. Bahkan ada ulama memprediksi sekurang-kurangnya paling capek mungkin 45 tahun lagi. Nah, ada ulama memprediksi kok mungkin 45 tahun. Kanulah semakin banyaknya tanda-tanda hari kiamat itu terjadi. Ibu ingin dapat hari kiamat tidak? Tidak ya. Sebenarnya Pak, maka tidak ingin nak dapat hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat menakutkan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Di dalam ayat lain Allah sampaikan فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila telah terjadi kegoncangan, kehancuran yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika itu manusia ingat apa yang pernah dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Maka ketika itu diperlihatkanlah kepada mereka neraka jahanam untuk tampik tinggalnya bagi orang-orang yang ingkar. Jadi ibu tidak ingin dapat hari kiamat dah. Kalau tidak ingin capek semati leh. Kaya kalau lama mati beko dapat hari kiamat. Tapi kalau capek mati, nak jadi dapat hari kiamat dah. Tapi ingin tak ingin awak, suku nak suku awak, dapat tak dapat awak, nama nentuan sia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia awak adalah kita sebagai umat Islam nam perlu apa? Persiapan. Nam perlu adalah amal. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka kehidupannya akan diredai. Dia akan mendapatkan kehidupan yang diredai. Dapat mana wa hari kiamat, walaupun kata Allah hari kiamat itu beko wal jibalu kal ihnil manfus, gitu kok.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Gitu kok. Bila terjadi goncang, bumi itu mengeluarkan apa yang terkandungnya. Gunung-gunung seperti wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung kau seperti kapas yang dihembuskan. Tapi orang-orang yang beriman, Pak, inyo dilindungi oleh Allah. Fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diredai. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, nanti orang-orang ringan amal kebaikannya cilaku masuk ke dalam neraka hawiyah. Ibu-ibu apa rahimakumullah. Nah, maka hari kiamat itu nak perlu kita takian. Kok tiba kawak ndak dapat mailak awak dah. Nah, kok tiba kawak ndak bisa mailak awak dah. Tapi apa nan harus kita persiapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebelum tiba hari kiamat itu ada 6 macam nan perlu kita persiapkan. Jadi persiapan kita, usaha kita menjelang akhir zaman. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitaka. Ilzam baitaka. Menetaplah kamu di rumahmu. Jadi wak suruhnya dia Rasul di rumah saja. Jadi masih disuruh dia Rasulullah di rumah saja, makasihnya apa? Bukan kita berdiam di rumah, lalok saja, duduk saja. Nah itu dah. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu berdiam di rumah, makasihnya adalah perhatikan dan perbanyaklah memikirkan dalam urusan keluargamu. Urusan keluargamu ini bukan di bidang materi, tetapi di bidang agama. Nah, bagaimana kita menjadi sang suami? Apakah kita sudah menjadi suami yang islami? Kita memiliki istri, apakah istri sudah islami? Kita punya anak, apakah anak itu sudah islami? Apakah sudah taat atau masih maksiat? Kita punya anak jo cucu, apakahnya lah islami, apakahnya taat atau maksiat? Iko nan dipakasui dengan ilzam fi baitika. Menetaplah kamu di rumahmu. Makasihnya perhatikan nasib keluargamu. Bagaimana nasib keluarga kita nanti di akhirat. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidat. Wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jaga dirimu. Kau awak dalam rangka menjaga diri awak kau. Solat 5 waktu ke masjid, kita berzikir, berdoa, baca Quran. Anak sanang-sanang awak di masjid, tapi kita nak memikirkan yang lain. Anak wan tabaa kini tali solat tindak. Cucu awak kini tabaa go ta maksiat atau baa. Suami awak baa lai solat tindak. Binantu awak baa go ta lai taat tindak. Ikut nak pikiran. Berarti kita baru memikirkan ku anfusakum. Arti ku anfusakum bu, jaga diri
Tetapi yang kedua, wa ahlikum naro, jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Sementara awak masih individualis. Jadi tahu individualis, mementingkan diri surang. Nah, sementara keluarga awak lu nak pikir lain. Tandanya memikirkan keluarga, suruhnya ke masjid, suruhnya salat berjamaah, suruhnya beribadah. Itu tanda sayang awak kayaknya. Tapi kalau awak padian, awak padian saja tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu tandanya awak banci kayaknya. Batu Ustaz, ketika disuruh melawannya Ustaz, ba'atu suami awak disuruh katanya kerajaan selah amalukum lakum amalukum li wa amali, untukmu amalmu, untuk saya amalku. Itu katanya Ustaz ba'atu. Enam pokok kita menyuruh dakwahinya, mudah-mudahan inyo dapat hidayah. Awak menyampaikannya, ndak awak akan memberikan hidayah doh, tapi awak menyampaikan. Awak menyampaikan, menunjuki dan mengajak. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa menunjuki manusia sekalipun dia kamu cintai, tapi saya menunjuki Allah Subhanahu wa taala. Awak cuma usaha ikhtiar. Cuma yang akan menunjuki hati manusia adalah Allah. Jadi ikut dikatakan ya Allah, jaga dirimu dan keluargamu. Tuh, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka besok apa adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau nawak suruh keluarga awak beribadah, inyo menjadi bahan api neraka. Kalau nawak suruh cucu awak, kamanakan awak, orang kampung awak, inyo menjadi bahan api neraka. Nang kedua, wal hijarah, batu-batu. Penjaganya bagaimana? Alaiha ghilazun syidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang bengis, yaitu yang tergolong dalam malaikat malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi makasudnya ilzam fi baitika, menetap kamu di rumahmu, artinya apa? Memikirkan nasib keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana, apakah dia sudah taat kepada Allah, apakah dia sudah terhindar dari api neraka atau bagaimana. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik lisanaka. Yang kedua kata Nabi, milikilah lidahmu. Mangko dikatakan dari Rasul miliki lidahmu, bukan awak hendak punya lidah, kau punya lidahnya. Maknanya dari hadis Rasulullah kok, amlik lisanaka, miliki lidahmu. Kalau kita contohkan, awak punya oto, kemudian awak menyupir surang, berarti awak memiliki oto. Maka oto tadi mau kemana mau kita jalankan, mau kita rusak, mau kita bakar, atau mau kita pelihara, terserah kepada kita. Maka dikatakan dari Rasulullah, amlik lisanaka, lidahku kan punya awak kau. Kalau awak bisa memiliki dan menguasai lidah awak, maka lidah tadi akan menjadi baik.
Tapi kalau awak nak bisa menguasai lidah awak ko, maka diri awak pun bisa menjadi hancur. Bara banyaknya orang bisa mulia karena lidah. Bara banyaknya orang terhina karena lidah. Hancur karena lidah. Terjadinya perang Irak dan Iran itu karena lidah. Terjadinya pengusiran umat Islam di Rohingya itu karena lidah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia bisa menguasai lidah, mempergunakan lidah, maka manusia tadi akan mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani asqalu minal mizan. Ada dua kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan ringan dibaca, ya, tapi barek dalam timbangan. Kata Rasulullah, bacaannya, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan murah itu. Tapi kalau kita baca asqalu minal mizan, akan memberatkan timbangan amal. Tapi ada manusia penyebab lidah inyo masuk neraka. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, dalam surah Al-Hujurat Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayyuhibba ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wahai orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, jangan kamu bergunjing, jangan kamu memfitnah, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Apakah maukah kamu memakan daging saudaramu? Maka orang nan suko bagunjang memfitnah, iko karano karaju lidah, iko nanti di akhirat inyo akan memakan bangkai, memakan daging yang busuk. Aku gambarannya. Maka seseorang kalau tidak bisa mempergunakan lidah, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan saja, ya. Wa khuz biman ta'rif, ambil cepat segala kebaikan. Artinya apa? Pergunakanlah kesempatan selagi bisa dikerjakan. Nampoko elok, nampoko rancak. Gunakan kesempatan sebelum ada kesempitan. Kata Rasul, ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Atuna 5 tahu, ya. Masa luangmu pergunakan sebelum masa sempitmu. Faraghaka qabla sughlika. Masa luang sebelum masa sempit. Kemudian nan kampe kata Rasul, wada' ma tunkiru, tinggalkanlah segala yang mungkar. Nan kalimo, alaika bi amri hasah nafsika, hendaklah engkau senantiasa menahan atau memuhasabah diri. Hendaklah kita mengintrospeksi diri. Nan kanam, dak ankal amral amah, jangan kamu ikut-ikutan kepada banyak orang. Kita harus punya pendirian, kita harus punya istiqomah. Jan dondong aye dondong dadak. Nah, kama orang na banyak akasinan pulo awak, maka awak nan kacilako. Jadi kata Rasul, ada 6 macam
nan perlu kita lakukan, ya, kita waspadai supaya ya terjaga diri kita, selamat diri kita dari fitnah akhir zaman ini. Sekian saja pengajian kita malam kini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.